Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang satu kasus yang lagi booming di Indonesia, yang sedang banyak dibicarakan oleh orang di dunia maya maupun di dunia nyata, yaitu tentang kasus Novel Baswedan. Di mana kasus ini menjadi perhatian publik karena jaksa penuntut umum menuntut si pelaku hanya dengan tuntutan 1 tahun penjara karena alasan tidak sengaja. Nah, di sini saya akan membahas apakah tindakan jaksa itu sesuai dengan koridor hukum. Apakah tindakan jaksa yang menuntut 1 tahun penjara kepada si pelaku, apakah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun sebelum saya membahas, ya perlu saya katakan bahwasanya saya di sini tidak bermaksud untuk memihak Novel Baswedan atau memihak jaksa. Di sini saya hanya sebatas berbagi sharing tentang apa yang mungkin saya ketahui, kan begitu. Ini tentang kajian hukum. Mungkin ini bisa jadi edukasi bagi kawan-kawan juga semua. Dan tentu mungkin nanti banyak kajian-kajian atau analisa-analisa yang berbeda dengan apa yang saya bagi pada video ini. Jadi untuk mengetahui apakah tindakan jaksa itu sesuai dengan koridor hukum, maka tentu kita harus melihat sebetulnya pasal berapa yang dituntut terhadap si pelaku. Nah, pasal yang dituntut terhadap si pelaku adalah pasal 353 ayat 2 KUHP. Sehingga untuk mengetahuinya kita harus membacanya dulu. Setelah nanti kita membacanya, maka kita akan memahaminya. Apakah jaksa ini dalam menuntut si terdakwa sah menurut hukum. Oke, langsung saja kita akan bacakan pasal 353 ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, maksud dari perbuatan itu adalah perbuatan yang di 353 ayat 1. Kita harus kembali lagi ke ayat 1-nya sehingga kita bisa memahami pasal ini secara utuh. Pasal 353 ayat 1 berbunyi, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itulah dia pasal induknya, kan begitu kan? Nah, yang disangkakan kepada si terdakwa itu 353 ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, karena Novel Baswedan itu dikategorikan sebagai luka berat karena matanya sudah cacat, maka dia dikenakan ayat 2-nya, yaitu yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, disinilah sebetulnya kajiannya. Kalau misalnya di dalam pasal ini ada ketentuan minimal, ya, ketentuan minimal pidana penjara, maka itu tidak boleh di bawahnya, begitu. Tetapi karena di pasal ini tidak ada ketentuan minimal, maka jaksa sah-sah saja memberikan tuntutan hanya dengan 1 tahun penjara. Jadi di pasal ini hanya menentukan maksimalnya saja, yaitu 7 tahun. Tidak ada minimal. Kalau misalnya di dalam pasal ini ada minimal 2 tahun penjara, maka jaksa tidak bisa menuntut 1 tahun penjara. Dia minimal menuntut 2 tahun penjara. Nah, itulah analisa hukumnya. Sebetulnya banyak pasal-pasal pidana yang memiliki ketentuan minimal. Contohnya pasal terhadap pengguna narkoba atau bandar narkoba. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkoba menyebutkan. Ini contoh salah satu pasal yang ada ketentuan minimalnya. Saya akan bacakan kepada kawan-kawan semua. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Nah, di pasal ini ada ketentuan minimal sehingga apabila jaksa menggunakan pasal 112 ini, maka dia tidak bisa menuntut di bawah 4 tahun karena undang-undang sudah menentukan bahwasanya minimal paling singkat 4 tahun. Nah, berbeda kasusnya dengan Novel Baswedan. Jadi, terdakwa dituntut dengan pasal 353 ayat 2, di mana di dalam pasal itu tidak ada ketentuan minimalnya, sehingga itulah celah. Itulah alasan kenapa jaksa bisa menuntut si terdakwa 1 tahun penjara. Jadi pada intinya, kembali ke pertanyaan, apakah jaksa itu bertindak tidak sesuai dengan koridor hukum? Menurut saya, jaksa dalam hal ini bisa-bisa saja menuntut 1 tahun karena di dalam pasal itu tidak ada ketentuan minimal.
Nah, pertanyaan yang kedua, apakah dengan tuntutan jaksa 1 tahun penjara, apakah nanti hakim bisa memutus di atas tuntutan jaksa tersebut? Tentu bisa, karena ada beberapa sebetulnya, tapi di sini saya akan mengambil contoh satu saja. Ada satu putusan Mahkamah Agung yang pada intinya dia memutuskan vonis itu lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Jadi bisa saja hakim memutus seseorang terdakwa di atas daripada tuntutan jaksa. Kalau kawan-kawan semua ingin melihat, mengkaji putusan itu, di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 510 tahun 2014. Di situ majelis hakim Mahkamah Agung memvonis si terdakwa melebihi daripada tuntutan jaksa. Jadi menurut saya, kasus Novel Baswedan ini bisa saja nanti akan diputus di atas daripada 1 tahun penjara, karena saya lihat banyak masyarakat yang protes terhadap tuntutan jaksa tersebut. Mungkin bisa jadi nanti, tapi saya tidak tahu bagaimana nanti. Mudah-mudahan besok apa yang terjadi, apa yang akan diputuskan oleh hakim menjadi yang terbaik untuk penegakan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Video ini saya buat karena memang ada abang saya di Facebook yang menyarankan saya untuk membuat video ini, yaitu Bang Hairul Siregar. Beliau juga merupakan seorang konten kreator. Sebenarnya saya juga penasaran bagaimana tanggapan kawan-kawan terhadap tuntutan jaksa ini. Apakah menurut kawan-kawan semua tuntutan jaksa itu pantas atau tidak? Mungkin kawan-kawan bisa komentar di bawah apakah tuntutan jaksa itu pantas atau tidak. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.